mencegah perselingkuhan dalam pernikahan Anda. Periksa diri Anda dengan jujur untuk melihat di mana Anda mungkin memerlukan batasan-batasan yang lebih tegas. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Bilangan 34 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batasan-batasan sekeliling." Saudaraku, batasan fisik dan emosional disebutkan berulang kali di dalam Alkitab dan jelas memainkan peran penting bagi umat Allah, terutama terkaitan kepemilikan tanah. Batasan fisik dan emosional juga sangat penting dalam pernikahan. Belajar melindungi batasan pernikahan Anda akan membawa manfaat besar. Di sisi lain, tidak melindungi batasan tersebut akan berakibat fatal. Dalam pernikahan kita mungkin pernah merasa cemburu satu sama lain karena yang lain. Yang dimaksudkan dengan itu adalah bahwa ketika kita terpisah dengan pasangan kita untuk suatu tugas di tempat yang lain, kita berkomunikasi melalui perilaku kita kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kita sadar atau tidak bahwa kita sudah terikat, kita sudah menikah, bukan lajang. Kita dapat melakukannya secara verbal, dengan membicarakan satu sama lain kepada orang lain. Kita juga melakukannya secara non-verbal melalui cara kita bersikap atau membiarkan diri kita terlibat dalam percakapan tertentu. Saudara-saudaraku, kita harus melindungi diri kita dari orang lain dan dari situasi yang dapat mengancam batas-batas pernikahan kita. Kita mengetahui banyak pernikahan yang hancur karena batas-batas yang terabaikan, yang pada awalnya tampak tidak berbahaya, tetapi kemudian berubah menjadi perselingkuhan emosional atau secara fisik. Saudara-saudaraku, pasangan yang berbahagia, jangan bermain-main dengan hal-hal yang tampak tidak berbahaya pada awalnya. Karena dikatakan banyak perselingkuhan romantis terjadi antara pasangan dari teman-teman dekat. Ada pepatah mengatakan orang yang bermain api terbakar, orang yang bermain air basah. Jadi saudara-saudaraku, berhati-hatilah dengan situasi yang dapat membawa kepada kegagalan. Karena banyak perselingkuhan romantis terjadi antara pasangan-pasangan atau teman-teman yang dekat dengan kita. Saya ingin menegaskan bahwa kita tidak berbicara tentang penetapan batasan dengan cara yang mengendalikan sehingga tidak memberikan kebebasan bagi satu dengan yang lain untuk menjadi pribadi. Namun ketika Anda sudah menikah, orang lain harus tahu bahwa Anda tidak terbuka terhadap perilaku atau percakapan yang menggoda, yang dapat merusak batas-batas yang telah ditetapkan untuk melindungi pernikahan Anda. Saudara, jika pasangan Anda meminta Anda untuk mengurangi waktu yang dihabiskan bersama rekan kerja, teman gereja, atau teman keluarga dari lawan jenis, hormati permintaan pasangan Anda. Mereka mungkin melihat atau merasakan sesuatu yang mungkin Anda telah abaikan di dalam batas-batas tertentu.
Saya mendorong Anda untuk jujur mengevaluasi diri sendiri dan melihat di mana Anda mungkin perlu memperkuat batasan-batasan itu di dalam hubungan Anda. Jika Anda melihat area di mana Anda mungkin memerlukan batasan lebih kuat, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah pertolongannya untuk membantu Anda membangun batasan yang lebih baik. Jika batasan yang Anda miliki saat ini sudah kuat, maka bersyukurlah kepada Tuhan karena telah membantu Anda tetap setia kepada pasangan Anda dalam segala hal. Renungkan mengapa Alkitab menekankan bahwa hubungan pernikahan antara suami istri harus bersifat permanen dan eksklusif. Pertimbangkan juga kalimat di atas. Mungkin mereka melihat atau merasakan sesuatu yang mungkin Anda abaikan. Apakah ini mungkin menjadi kenyataan dalam hubungan Anda? Berdoalah seperti doa Bapa kami dengan fokus pada kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudaraku, berjanjilah satu sama lain bahwa kalian tidak akan pernah menempatkan di dalam zona berbahaya. Jangan tempatkan diri Anda di dalam hal-hal yang berbahaya. Dan berjanjilah untuk selalu terbuka dan jujur satu sama lain ketika salah satu dari kalian merasa bahwa batas tersebut terancam untuk dilanggar. Saudara-saudaraku, pasangan yang berbahagia, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan diambil agar batas tersebut tidak dilanggar. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda dalam pernikahan yang intim.